Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mu'alimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sahabat mu'alimat, tentunya di bulan Ramadan ini kita tidak hanya berpuasa, namun juga melaksanakan amalan-amalan lain yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui amalan apa saja yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini, sudah hadir bersama kita semua Ustazah Mutiatu SPDI yang akan menjadi pembicara pada Mutiara Ramadan kali ini. Assalamualaikum Ustazah Mutiatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Us? Alhamdulillah Semangat? sehat. Semangat insya Allah. Alhamdulillah. Pada Ustazah Mutiatu, dipersilahkan dalam menjelaskan materinya. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat bisa merasakan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah yang beliau bawa kita bisa merasakan manisnya Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji mengenai amalan-amalan yang dituntunkan saat bulan Ramadan, khususnya amalan sunnah ya. Tadi Ustazah Ihma sudah menyebutkan bahwasanya puasa itu menjadi amalan yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam ya. Karena untuk pahala puasa sendiri Allah yang akan memberikan balasannya begitu. Sedangkan amalan yang lain di bulan Ramadan akan ditingkatkan, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, amalan-amalan apa saja yang bisa kita amalkan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Amalan yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi di sini kita harus memaksimalkan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan selama 30 hari penuh ya, karena sangat sayang jika kita melewatkan melaksanakan sholat qiyamul lail ini. Amalan yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Jadi kita tahu bahwasanya waktu sahur itu memiliki keberkahan, jadi kita juga jangan melewatkan untuk makan sahur. Selain kita meneladani apa yang Rasulullah sampaikan, ternyata untuk mengakhirkan sahur itu ada hikmah di baliknya. Dari segi medis ya, dari segi kesehatan, ketika kita mengakhirkan sahur berarti kita mempersingkat waktu menahan lapar kita, seperti itu. Nabi pernah bersabda bahwasanya manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Amalan yang ketiga adalah menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, ketika adzan maghrib sudah berkumandang, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyegerakan berbuka ya. Bisa dengan meminum segelas air dan memakan makanan yang manis seperti kurma dan yang lain sebagainya. Jadi hikmah kita menyegerakan berbuka adalah kita bisa mengurangi dehidrasi gitu ya, dapat menghindarkan tubuh dari dehidrasi yang lebih lama dan juga melindungi organ lambung kita, seperti itu. Itu untuk hikmah dari kita menyegerakan berbuka. Jadi amalan-amalan yang Rasulullah tuntunkan ini secara medis juga baik gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, amalan yang selanjutnya adalah ketika kita berbuka puasa, kita dianjurkan untuk berdoa dengan isi doa tersebut untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan lafaz doa, "Dzahabad doma'u
wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya hilanglah rasa haus dan basahlah urat-urat badan dan insyaallah mendapatkan pahala. Jadi setelah kita minum seteguk air, kita berdoa. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah dan mempelajari atau membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan ketika bulan Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Kemudian selanjutnya membaca Quran itu kita tahu bahwasanya satu huruf dinilai sebagai 10 kebaikan. Apalagi kita melaksanakan baca Quran di bulan Ramadan ini, maka pahalanya akan berlipat ya. Jadi amalannya bisa berlipat, pahalanya 10-700 kali lipat untuk pahala amalan-amalan lain selain puasa gitu. Dan amalan yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi tadi ada 6 amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, amalan sunnah gitu ya. Selain berpuasa wajib, amalan sunnah yang mengikutinya ada 6. Yang pertama adalah mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, membaca doa ketika kita berbuka puasa. Yang kelima, sedekah dan juga banyak membaca Al-Quran. Dan yang keenam, melaksanakan iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Jadi kita harus memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan di Ramadan ini untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih predikat muttaqin itu. Selain amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan puasa ini, kita perlu menghindari beberapa hal ya yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, di antaranya yang pertama adalah berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. Jadi baik dari lisan maupun dari perbuatan kita jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi itu bisa mengurangi nilai puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minum. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ya bisa terasa sia-sia untuk puasa kita karena kita tidak bisa menahan mulut kita gitu ya. Naudzubillahi min dzalik gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah kita perlu menghindari berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Berkumur atau menghirup air ke hidung secara berlebihan. Karena apa? Karena ditakutkan akan tertelan ya, jadinya batal gitu. Jadinya itu bisa kita hindari untuk berkumur dan beristinsyak atau menghirup air ke hidung secara berlebihan. Dan yang ketiga yang perlu kita hindari adalah mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwat. Ini bagi pasangan suami istri, jika tidak bisa menahan syahwatnya, lebih baik tidak usah mencium istri atau suami terlebih dahulu selama bulan Ramadan. Jadi itulah ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan kali ini, dan juga kita harus mempertimbangkan amalan-amalan yang harus kita tinggalkan ya supaya puasa kita tetap terjaga. Karena harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak pahala, memperbanyak amal, dan juga kita berharap dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah dan tobat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mutiatu atas penjelasannya yang sangat lengkap, detail, jelas. Nah, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya setelah jeda berikut ini. Sahabat Mu'alimat, kembali lagi di acara Mutiara Ramadan.
pada sesi kali ini kita ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Muti Atung ya Ustazah. Insya Allah. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini adalah bagaimana jika kita hanya berpuasa saja tanpa menjalankan amalan-amalan sunnahnya? Apakah puasa kita itu tetap utuh pahalanya atau seperti apa? Monggo Ustazah. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah membahas bahwasannya bulan Ramadan itu adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amalan, dan juga kita berharap dosa kita diampuni dan tobat kita diterima. Jadi kalau kita hanya berpuasa saja tanpa mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan, maka itu sangat disayangkan. Karena Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, yang itu hanya ada 1 kali dalam 12 bulan. Mengapa kita tidak melaksanakan kesempatan itu dengan baik? Sangat disayangkan. Untuk pahala puasa kita, Allah akan membalasnya. Untuk pahala amal yang lain akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Maka apakah kita tidak berpikir sangat sayang sekali jika kita meninggalkannya seperti itu. Jadi kalau saya boleh menyarankan, ya tetap melaksanakan amalan-amalan itu ya. Untuk urusan pahala apakah tetap utuh? Nah, itu untuk urusan pahala itu hak prerogatif Allah. Cuman kalau dari puasa, ya ketika sudah memenuhi rukun puasa untuk memenuhi syarat-syarat puasa dan sebagainya tidak melanggar, ya insya Allah itu akan ada pahalanya. Gitu mungkin Ustazah. Iya, bener sih Us. Kayak makanya kita harus jadi orang beruntung, ada kesempatan, ada sudah diberi banyak luangan nih, ada amalan-amalan yang bisa diambil. Iya. Terus ada kemampuan juga. Nah, kemampuan dan kesempatan bertemu, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, betul sekali Ustazah. maka sahabat Mu'alimat yang ingin beruntung, jangan sampai melewatkan inilah amalan-amalan sunnah ini kalau bisa ya. Iya betul Ustazah, dimaksimalkan saja. Oke, next ke pertanyaan kedua. Apakah ada kiat atau trik agar kita tidak merasa berat dalam mengerjakan amalan sunnah tersebut? Oke, baik. Terkait dengan tips dan trik atau kiat ya, jadi kita bisa meneladani orang-orang soleh terdahulu, bahwasannya orang-orang soleh terdahulu itu sudah berdoa untuk bisa bertemu dengan Ramadan itu sudah 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi beliau ketika Ramadan sangat memaksimalkan ibadah, dan efeknya itu akan terasa sampai 5 bulan setelah Ramadan. Dan bulan ke-6 setelah Ramadan itu adalah waktu untuk mempersiapkan Ramadan berikutnya. Jadi kalau saya boleh mengatakan, yang pertama adalah persiapan kita. Jadi persiapan kita sebelum bulan Ramadan itu sebenarnya juga menentukan bagaimana kita bisa semangat di bulan Ramadan. Kalau dari sebelumnya aja kita tidak ada semangat atau tidak antusias menyambut Ramadan, ya ketika datang Ramadan ya sudah, aktivitas biasa saja, berlalu begitu saja tanpa ada makna. Jadi yang pertama adalah persiapan. Ya meskipun kita tidak ada kata lambat untuk persiapan ya, mumpung kita masih awal Ramadan ini, kita bisa mempersiapkan diri kita begitu. Mungkin dengan cara membuat target-target, kita ingin khatam berapa kali, kemudian kita akan melakukan amalan apa atau sedekah di mana saja, itu kita bisa targetkan. Kemudian tentunya juga niat ya, niat kita untuk melaksanakan Ramadan ini untuk apa? Jangan sampai kita tidak ada niat, ya udah kita Ramadan ya udah, yang penting puasa, Allah suruh puasa ya udah puasa. Tapi niat kita tuh buat apa? Harusnya kan kita berniat, Bismillah Ramadan ini saya ingin berniat beramal di bulan Ramadan, ingin mendekatkan diri pada Allah, bertobat sama Allah, dan berharap itu semua bisa diterima oleh Allah gitu. Jadi niatnya juga sangat penting. Kemudian mungkin juga yang ketiga adalah kita harus memiliki, kalau misalnya kita sendiri itu kayak merasa, aduh nanti kalau sendiri takutnya malas dan sebagainya, mungkin kita bisa memiliki komunitas atau istilahnya grup, circle gitu yang bisa saling mengingatkan begitu. Kalau misalnya kita alpa dan sebagainya, ataupun mulai tidak semangat, misalnya kan di awal tuh semangat gitu ya, nanti sudah mulai pertengahan sampai akhir tuh udah mulai loyo gitu, atau mungkin udah malah semangat untuk belanja lebaran gitu ya, betul. Jadinya itu harus saling mengingatkan begitu. Mungkin tips dan triknya atau yang bisa dipersiapkan ya itu Ustazah, kurang lebihnya. Iya, sama menyadari kalau Ramadan tuh hanya 1 dari 12 bulan lainnya gitu kan. Betul sekali Ustazah, gitu. Ya, ada pertanyaan terakhir, apakah bernilai pahala jika kita mengerjakan amalan sunnah di bulan puasa namun kita jadikan konten? Jadi apa-apa di video. apa-apa didokumentasikan kemudian di-share gitu. Contohnya itu kayak
baca Al-Quran, lalu kita videokan, kita unggah di sosial media. Silakan Ustazah. Baik, jadi kalau kita mau bertanya apakah itu boleh atau tidak, itu mari kita renungkan kembali hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Ya. Kita tidak memungkiri sekarang ini kita berada di zaman yang serba digital, yang kita bisa mengakses apapun atau bisa memposting apapun di media sosial ya, termasuk juga memposting amalan kita gitu ya. Nah, namun terlebih dahulu itu kita, menurut saya adalah mempertimbangkan niat kita. Kita niatnya memang mau pamer atau mungkin mau memberikan hikmah buat orang lain. Siapa tahu kan ada orang yang melihat postingan kita terus tergugah, Masya Allah, beliau semangat, saya juga harus semangat gitu. Mungkin dengan itu, nah jadi pertama adalah mempertimbangkan niatnya dulu. Kalau memang saya niat buat syiar, tidak buat riya, menurut saya ya tidak masalah gitu. Cuman yang namanya manusia ya tidak ada. Iya, kita tidak tahu ya setan bisa menggoda dari mana saja gitu ya. Jadi ya itu tergantung dengan niat kita. Silakan bisa bertanya kepada hati kita masing-masing seperti itu. Nah, nanti kalau mungkin jatuhnya riya ya Allah yang akan membalasnya begitu. Tapi kalau memang niat untuk berdakwah, mengajak orang, menginspirasi orang, ya tidak apa-apa lah gitu jika niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga misalnya kita men-share semangat Ramadan supaya bisa tersalurkan oleh dengan teman-teman yang lain, ya insya Allah itu bisa dinilai ibadah di mata Allah begitu Ustazah menurut saya. Okay. Baik, jadi flexing itu sebaiknya dihindari aja ya Ustazah. Iya betul. Lebih baik fokus ke diri biar Allah aja yang tahu. Iya betul. Iya. Ya. Baik sahabat Mu'alimat, sebelum penutupan nih Ustazah, kira-kira ada yang mau disampaikan pesan-pesan atau closing statementnya? Baik, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Marilah semuanya untuk diri saya dan kita semuanya untuk memaksimalkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi hamba yang beruntung gitu ya, dan memiliki predikat mutakin. Baik, alhamdulillah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi memperjelas kita semua dengan penjelasan tadi di awal juga. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Mutiatu karena sudah sharing ilmunya kepada kita semua. Juga terima kasih kepada sahabat Mu'alimat yang telah membersamai kami. Jangan lupa untuk selalu follow sosial media kami, Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok dengan username @mualimatjogja. Dan jangan lupa juga like, share, komen YouTube Mu'alimat Jogja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.